Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, Rabu 22 Juli 2020, melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Monica Butar-Butar Pasaribu. Selamat beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita menghadap Tuhan. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami dapat berkumpul di tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa itu adalah karena kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang selalu setia menyertai kami. Walaupun seringkali kami berlaku tidak setia terhadap-Mu, ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat setia berjalan di jalan-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami mau bersekutu untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga di saat ini. Kiranya Engkau sudi untuk hadir dalam persekutuan kami, dan kiranya Engkau juga mau mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh menghayati ibadah ini. Kuduskanlah ya Tuhan awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca litani pujian. Malam ini diambil dari Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan 10. Kita akan membaca secara berbalasan, saya akan mengawalinya. Manusia hina sebagai makhluk mulia.
Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta yang layak di Kau beri sara. Alangkah ku rindu tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorak bagi-Mu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Tuhan dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Kami rela menanti saatnya masuk ke rumah-Mu. Di Kaulah bentengku, Allah perisaiku. Kami percaya selalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat kami dari semua pikiran yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan mampu mengerti kebenaran dan kehendak-Mu dan melakukan dalam hidup pribadi serta rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita bersama. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu menggunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dengan penuh rasa syukur kita kembali bertemu di dalam ibadah rumah tangga, sekalipun lewat live streaming. Rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan terus memimpin dalam kehidupan kita, sekalipun kita hidup di dalam COVID yang sudah beberapa bulan kita jalani. Bapak, Ibu, serta keluarga yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat bacaan kita malam hari ini di SBU dan di SGDK, di sana diberi judul Siap Menderita. Jika kita ditanya pribadi lepas pribadi, apakah kita mau menderita? Seperti judul yang ada di SBU dan di SGDK. Apakah kita siap menderita? Tentunya kita akan menjawab tidak. Saya tidak mau menderita. Saya mau bahagia, mau damai, mau tenang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa di dalam judul bacaan kita dikatakan siap menderita? Mari kita simak. Surat Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri untuk memberi semangat bagi orang Kristen yang tinggal di 5 provinsi Romawi kecil di Asia, yang sekarang disebut di kota Turki.
Itu terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Di sana terjadi penganiayaan orang Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Nero. Peristiwa kebakaran di kota Roma yang dilakukan oleh Kaisar Nero ini yang menjadi alasan penindasan dan pembunuhan terhadap orang Kristen. Dalam penderitaan inilah mereka tetap bersukacita, karena sekalipun menderita, karena dalam iman Tuhan Yesus Kristus hadir bersama mereka. Surat Petrus ini bernuansa pastoral, di mana Tuhan Yesus Kristus digambarkan yang selalu hadir dalam masalah setiap manusia. Penderitaan yang dialami di setiap orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu suatu bukti bahwa kehidupan beriman sudah berkomitmen untuk berhenti berbuat dosa. Kehidupan beriman sudah bersatu dengan Kristen. Dalam bacaan kita ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi, hidupnya terpanggil untuk taat. Perjalanan orang Kristen yang sudah bertobat, hidup hanya ingin melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan orang Kristen yang taat dan bertobat, hidup hanya ingin melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ada lagu yang menyatakan begini, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku, kalau kita memperhatikan lirik lagu tadi, mau ikuti Yesus sekalipun menderita, kesediaan menderita dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukti bahwa orang yang tidak terjerumus dengan dunia lagi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berani tampil beda, melakukan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus saja menderita untuk sebuah kebaikan. Maka kita pun yang namanya kita anak Tuhan, orang percaya, termotivasi melakukan perbuatan baik sekalipun menderita. Seperti lagu tadi, Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib demi kebaikan kita semuanya, seharusnya memotivasi kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sangat terenyuh sekali jika kita membaca di SBO, bacaan malam, bacaan untuk malam hari ini. Di sana ada satu contoh seseorang yang melakukan pekerjaan Allah, namun ada banyak hal di dalamnya. Saya bacakan
ada sedikit contoh di SBU. Dalam sebuah retret, keluarga pendeta dengan sebuah sharing dan penelitian kecil tentang kadar pengampunan dosa, diperoleh hasil yang cukup mengagetkan. Ternyata anak seorang pendeta adalah pihak yang paling menderita dan merasa terluka di saat orang tuanya mengalami perilaku yang tidak menyenangkan, apalagi kita dikaitkan dengan fasilitas selesai proses sertijab dalam ahli tugas seorang pendeta. Tetapi dalam keadaan seperti ini pun seorang pendeta harus tetap memberikan pemahaman yang mendalam kepada pasangan dan anak-anaknya akan arti sebuah panggilan dan pelayanan, yaitu memberi diri untuk tetap melaksanakan tugas panggilan pelayanan sebaik mungkin, karena hidup dan pelayanan seorang pendeta bukanlah sebuah cita-cita, tetapi panggilan yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu kami persiapan dengan Ibu Pendeta ini kami bahas, di mana seperti yang kita lihat selama ini, jika seorang pendeta melakukan tugas pelayanan di satu tempat sampai beberapa tahun, seorang pendeta atau pelayan Tuhan akan berhadapan dengan berbagai macam pendapat, berbagai macam buah pikiran, berbagai macam tindakan, sekalipun ada kalanya tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang tersakiti di sini adalah keluarga pendeta tersebut dengan anak-anak. Karena sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, pelayan Tuhan itu akan menyuarakan kebenaran, memberitakan yang baik-baik, sekalipun di hati sangat terbeban, tapi seorang pelayan Tuhan akan menyuarakan kebenaran dalam kedamaian. Kami berbincang dengan Ibu Pendeta karena orang tua saya pun pelayan. Almarhum orang tua saya pelayan puluhan tahun, dan kami cukup merasakan sebagai anak-anaknya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, sebagai pendeta atau pelayan pun bukan cita-cita. Beda dengan orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Bercita-cita menjadi seorang pengusaha, berkembang usaha itu dijalani dengan baik. Bercita-cita menjadi seorang guru, akhirnya dapat menjadi guru. Namun jika seseorang menjadi pendeta atau jadi pelayan, itu bukan cita-cita, tapi itu satu panggilan. Walaupun setiap orang yang menjadi pelayan, tidak semua yang manis-manis dirasakan. Namun penderitaan badani seperti yang kita baca tadi, itu akan tetap dilakukan oleh si pendeta atau pelayan. Namun setiap orang yang bertobat itu tadi, menerima Tuhan Yesus Kristus, menjalani penderitaan dan bertanggung jawab dalam hidupnya kepada Tuhan, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini menekankan untuk kita, setiap orang yang menerima Yesus, hidupnya akan terarah kepada Yesus saja dan melakukan kehendaknya. Walaupun menderita dalam penderitaan badani, tidak takut karena kekuatan Roh Kudus telah tinggal di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, demikian pula ketika harus menjalani kesakitan karena mempertahankan iman,
Ia akan hidup dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan dan suka sorgawi. Surat Petrus ini bukan ditujukan hanya kepada kelima provinsi di Romawi saja. Surat Petrus ini ditujukan juga kepada kita umat Allah, kepada kita saat ini. Kenapa? Jika tadi ada judul yang menyatakan siap menderita, saat sekarang ini di dalam kita menjalani new normal oleh karena ada COVID yang kita jalani hampir 6 bulan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berhadapan dengan kehidupan yang tidak nyaman. Pakai masker yang terasa sesak. Bertemu dengan saudara-saudara kita, kita harus jaga jarak. Kalau misalnya kita batuk, protokol kesehatan akan memberi syarat. Kalau kita batuk jangan disuarakan di depan, tapi kita masuk di dalam siku dalam ataupun dalam keadaan bersin, gitu. Sangat tidak nyaman. Belum lagi keluarga kita atau suami kita, istri kita yang dirumahkan, yang di PHK. Belum lagi berhadapan dengan anak-anak yang sekolah tidak tatap muka. Membuat kuota harus banyak persiapan untuk ikut belajar lewat apa yang diarahkan oleh pemerintah. Sungguh tidak nyaman. Dan baru-baru ini juga kita memperingati HUT Pemuda ke-69 dan tidak tatap muka. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, khusus kita jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban, di dalam penderitaan ini, di dalam yang ketidaknyamanan yang kita lalui saat ini hampir 6 bulan, Tuhan pelihara kita. Tuhan setia melawat kita. Kita bisa melihat pemuda bisa berkreasi, bisa merayakan ulang tahun sekalipun tidak ada pertemuan. Anak-anak kita juga kita bisa mengikuti pelajaran sekalipun tidak tatap muka dengan ibu gurunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah surat Petrus itu ada di dalam kehidupan kita saat ini. Kita dituntun agar tetap setia, tetap taat kepada protokol kesehatan. Jangan diabaikan. Jika orang yang taat menjalani protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, akan ada rasa kurang kalau kita berjalan keluar rumah tidak pakai masker. Itu kepada orang yang taat. Begitu kita keluar tidak memakai masker, seperti ada yang kurang. Karena itu kita ikut juga mengambil bagian di dalam peraturan pemerintah yang diperuntukkan untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudaraku yang terkasih yang senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam sisa hidup yang masih ada. Mari tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di dalam penderitaan sekalipun, Kristus sebagai penolong dalam hidup kita, hadir dalam Roh Kudus-Nya,
memberi jaminan keselamatan dan pertolongan, menyertai, memampukan kita untuk menjadi kehidupan yang senantiasa taat kepada Tuhan. Sekalipun kita menderita badani, tapi ingatlah, kita menjadi pewaris tahta kerajaan Allah kelak, asal kita tetap setia. Tuhan memampukan kita menjalani semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam ajarannya. Tuhan memberkati. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur yang tidak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu, karena begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami boleh melakukan ibadah live streaming. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, Roh Kudus-Mu lah yang memateraikan firman-Mu dalam hidup pribadi kami. Beri kami kekuatan, kesehatan dalam berbagai macam pergumulan, persoalan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati semuanya bersama-sama hanya dengan Tuhan. Sehingga kami tetap bersandar dan tetap bersyukur dalam kehidupan yang ada. Kami menyerahkan pelayanan kami, presbiter yang ada di dalamnya pendeta, diaken, dan penatua. Di tengah-tengah COVID ini, Tuhan beri kami kekuatan dan biarlah kami tetap bergandengan tangan dalam pelayanan kami. Kami membawa pendeta Roro dengan keluarga di mana saja berada, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada keluarga dan anak-anak. Biarlah Tuhan juga memimpin seluruh keluarga kami, keluarga diaken, penatua. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh pelayanan kami ya Bapa. Biarlah kami tetap bergandengan tangan menjalani pelayanan ini. Seluruh pelkat dalam menjalani program yang ada, biarlah semua membawa kepujian bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu terkasih Penatua Olha Palengkahu Lensun yang membawa liturgi, memimpin liturgi dalam ibadah saat ini. Berkati Ibu terkasih, suami dan anak-anak dan keluarga yang ada di Manado dan di mana saja. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Ibu terkasih
agar Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk pemandu lagu, organis, multimedia, semua yang mendukung dalam ibadah ini. Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini membawa jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah dan yang terbaring di rumah sakit. Di dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, memberkati segala obat-obat yang dikonsumsi, sehingga saudara-saudara kami mendapat kekuatan kesembuhan yang daripada Tuhan. Rekan kami presbiter yang sakit pada saat ini, Ibu Yeni Ngare, Ibu Aida Takarandehang Manalang, Bapak Jeffrey Poli, ketiga kekasih kami ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan. Begitu juga kepada Ibu Pion Purba, dalam keadaan sakit, Tuhanlah memelihara, memberkati obat yang dia konsumsi. Seluruh jemaat kami, saudara-saudara kami yang tidak kami sebut namanya satu persatu, kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan pulihkan saudara kami ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa longsor atau tertimpa kemalangan. Saudara kami yang ada di Masamba, Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan pengasihan-Mu untuk menolong saudara-saudara kami. Yang di dalam duka, biarlah Tuhan pulihkan, berikan kekuatan penghiburan kepada keluarga. Seluruh tim yang menolong saudara-saudara kami yang di Masamba, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Kuasa-Mu boleh ada untuk boleh menyelesaikan saudara-saudara kami yang tertimpa di dalam kesusahan. Tuhan Yesus, saat ini kami masih menghadapi COVID, virus corona yang ada di muka bumi ini. Begitu banyak saudara kami yang sudah kena ya Bapa di sorga, sampai puluhan ribu. Ya Tuhan, kuasa-Mu boleh ada untuk mengusir segala COVID ini Bapa, sehingga kami boleh beraktivitas seperti dahulu. Hanya Kau yang bisa kami andalkan ya Bapa. Olehnya Tuhan kami mohon, hentikanlah Tuhan COVID ini di tengah-tengah muka bumi ini, agar kami boleh bebas memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan para medis dan tim medis, aparat hukum, bahkan pemerintah yang membantu dalam masalah COVID ini. Kuatkan mereka ya Bapa, agar boleh memberi dan mendukung untuk semua rakyat kami yang kena COVID. Biarlah Tuhan, tangan pengasihan-Mu menopang seluruh saudara-saudara kami yang kena COVID. Yang di dalam duka Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, negara dan bangsa kami tetap bawa ke dalam tangan-Mu agar Tuhan pelihara. Tuhan tetap memberikan kesatuan, memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami yang tertinggi sampai terendah sekalipun. Terima kasih Allah Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami, kerinduan hati kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Jemaat Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan dengarlah nats Alkitab dari Imamat 19 ayat 5. Sebagai ungkapan syukur kepadanya, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu sambil memberi persembahan kami kepadamu. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 22 Juli 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Nyonya Monica Butar-Butar Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih juga bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan keluarga untuk pekan depan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020.
Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita selesai. Shalom.